Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Sebelum kita memulai acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Ali Dwi Ningsih sebagai salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 9, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa yang telah kita panjatkan tadi, acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak dan Ibu guru semuanya, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, acara pada siang hari ini adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 6 Jimbung, Bapak Suwardi, SPDI. Kemudian acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kegiatan inti, pemaparan budaya positif oleh Ibu Ari Dwi Ningsih. Yang keenam, kesimpulan. Selanjutnya refleksi, dan terakhir adalah penutup. Langsung saja untuk acara yang kedua, sambutan dari Bapak Suwardi selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Jimbung. Kepada Bapak Suwardi SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala ba'du. Bapak Ibu guru yang kami hormati, perkenalkan kami yang pertama adalah kita senantiasa selalu mengajarkan doa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat pada kita semua, lebih-lebih nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang ini kita dapat bertemukan di ruangan kelas 1 SD 6 Kecamatan Gambir. Yang kedua, kami selaku kepala sekolah di SD 6 hanya bisa berdoa mendorong kegiatan siang hari ini, yaitu kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9, yaitu nanti akan dipaparkan dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Ari Dwi Ningsih dengan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SD Jimbung. Kami harapkan nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan kami selaku yang di sini juga ikut mengucapkan banyak terima kasih, terutama Bapak Ibu guru yang lain yang selalu membantu mensupport untuk kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan atas kebaikan panjenengan selalu dapat lintu dari Allah SWT. Mudah-mudahan ini semuanya dapat barokah pada kita semua. Saya kira tidak terlalu banyak saya menyampaikan sambutan pada siang hari ini. Saya lagi dengan keikhlasan panjenengan sedoyo untuk kegiatan ini, harapan kami nanti apa yang dipaparkan Ibu Ari Dwi Ningsih selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 nanti bisa memberi wawasan atau bisa memberi donor pada teman yang lain, mungkin yang lain belum mencapai atau belum mengikuti calon guru penggerak, mungkin baru proses dan sebagainya. Saya sekali lagi berdoa memohon betul-betul panjenengan mari kita ikuti yang kegiatan calon guru penggerak, karena ini dari program dari pemerintah. Ini Ibu Ari akan memaparkan tentang itu, nanti yang lain bisa menyusul.
Insya Allah nanti lain waktu saling kolaborasi, satu dengan yang lain saling membantu sehingga kegiatan calon guru penggerak dapat berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih sedikit dan dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Terima kasih. Persilakan duduk kembali. diseminasikan di sekolah, yaitu terkait budaya positif, di mana penerapan budaya positif ini bisa menjadi suatu budaya yang ada di sekolah, khususnya sekolah kami SDN 6 Jimbo. Sebelum ke topik selanjutnya tentang budaya positif, saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, menurut Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa bantu jawab budaya positif? Oh iya, Bu Rina? Iya, mau Bu Rina? Nilai-nilai yang baik. Ya, bisa. Jadi nilai yang berkeyakinan baik. bisa nih. Terima kasih. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Rina. Budaya positif itu bisa nilai-nilai hal yang baik. Ada lagi yang mau menambahkan budaya positif? Apa itu? Bu Titi? Oh iya, Bu Titi. Saya mau bicara, mungkin menurut saya budaya positif itu yaitu budaya kebiasaan. Oh iya, betul ya sekali. Terus untuk teman-teman kita semua. Yes ya, terima kasih bagi
bisa disimpulkan pada slide selanjutnya ya, budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan juga menjadi suatu kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Agar murid apa? Agar murid menjadi pribadi yang kritis, penghormat, dan tentunya bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan, sehingga menjadi suatu kebudayaan yang positif. Kemudian, budaya positif itu konsepnya apa saja? Ada perubahan paradigma, konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, pemenuhan 5 kebutuhan manusia, posisi kontrol, segitiga, dan tentunya di akhir nanti adalah keyakinan kelas. Itu semua akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Dalam perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, tentunya sekolah menyediakan lingkungan yang positif. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang positif harus ada dukungan dari lingkungan. Lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman, agar murid apa? Agar murid mampu untuk berpikir, bertindak, atau menciptakan dengan merdeka. Maksudnya di sini adalah tanpa paksaan. Kemudian murid menjadi mandiri dan akhirnya menjadi tanggung jawab. Perlu kesadaran. Tanpa di situ ada konteks akan suatu hadiah atau ketakutan hukuman di situ. Di sini disiplin perlu diterapkan baik dalam lingkungan sekolah dan keluarga. Tentu jelas harus ada kolaborasi baik antara orang tua, sekolah, sehingga menjadi hasil yang baik. Karena tidak bisa semua itu berdiri sendiri. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan itu dapat dihindari. Dari disiplin positif itu ada motivasi perilaku manusia, di mana motivasi itu dibagi menjadi 2, motivasi eksternal. Di sini adalah konsepnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya kadang anak melakukan suatu kegiatan itu karena merasa untuk menghindari hukuman. Dia merasa untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi melakukan sesuatu hal itu karena takut untuk dihukum, atau juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Di sini imbalannya bisa tidak hanya bentuk barang, tapi harapannya ingin mendapat dipuji, ingin mendapat suatu penghargaan. Jadi anak melakukan itu disebut dengan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal adalah tujuan disiplin positif. Di sini yang baik adalah motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Untuk apa di sini? Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai kebaikan. Sebagai contohnya, kalau Bapak Ibu memakai helm, itu karena apa? Karena apa, Bu Siti? Oh, ya? Biar aman. Biar aman, berarti keselamatan ya? Ya, nah itu kalau berdasarkan atas tujuan diri positif, karena nilai-nilai kebaikan keselamatan, tidak perlu ada polisi yang memperhatikan, pasti pakai helm. Tapi beda kalau di situ karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi memakai helmnya saja kalau melewati jalan yang ada lalu lintasnya. Nah itu yang membedakan motivasi perilaku manusia. Di sini hal baiknya itu sebaiknya kita menggunakan motivasi internal, karena di sini tujuannya adalah disiplin positif. Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Jadi seorang guru itu didefinisikan ada 5 posisi kontrol. Apa aja 5 posisi kontrol itu? Pertama, sebagai penghukum. Jadi secara tidak langsung, tidak sadar, kita itu pernah menerapkan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Apa itu posisi kontrol guru sebagai penghukum? Adalah posisi kontrol ini biasanya yang sering diterapkan oleh Bapak Ibu guru, tapi tidak sadar kalau kita menerapkan posisi kontrol penghukum. Itu yang banyak didominan oleh kalangan kita. Karena apa? Kita tidak sadar menerapkan posisi kontrol penghukum. Dengan anggapan apa kita menggunakan posisi kontrol hukum? Kita anggapannya adalah mempercepat menyelesaikan masalah, kemudian tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Istilahnya kita selesai masalah, tapi sebenarnya itu ada dampak dari kita menggunakan posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan, disertai dengan gestur kadang menunjuk ataupun mimik yang kadang kita nggak sengaja
Kemudian ada juga kadang kita menghadik nggak sengaja membentak. Dampak posisi kontrol tersebut adalah murid dapat menjadi pendendam. Dampak positif dari posisi kontrol penghukum, murid menjadi pendendam dengan kita. Murid menjadi pemberontak dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya lagi, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti tidak percaya diri serta merasa sedih yang berlanjutan. Jadi efeknya sangat luar biasa ya kalau kita menggunakan dampak posisi kontrol sebagai penghukum tadi. Dari posisi kontrol penghukum, murid menjadi pendendam dengan kita. Murid menjadi pemberontak dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya lagi, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti tidak percaya diri serta merasa sedih yang berlanjutan. Jadi efeknya sangat luar biasa ya kalau kita menggunakan dampak posisi kontrol sebagai penghukum tadi. Selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Kadang kita sebagai guru juga menggunakan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Tapi itu tadi yang sudah saya sampaikan di depan, tidak terasa kalau kita menggunakan posisi kontrol rasa bersalah. Yang bagaimana itu posisi kontrol rasa bersalah? Yaitu pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Memang biasanya guru kelas bawah, karena kita berkata lebih lembut. Tapi ya tidak ada juga kadang guru kelas atas juga. Seperti tadi yang sudah sampaikan, tidak sadar menerapkan posisi membuat rasa bersalah. Jadi di sini guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Istilah bahasa Jawanya apa ya, memelas gitu loh bahasanya, dibuat lembut, dibuat anak merasa bersalah atas tindakan yang sudah dia lakukan. Kemudian bahkan di sisi posisi kontrol ini dampaknya pada penilaian diri itu buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga karena sudah melakukan suatu kesalahan. Kemudian tidak seperti dampak posisi penghukum ya. Di sini murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini secara tiba-tiba bisa juga akhirnya nanti apa meletus karena sudah ditahan akhirnya pada titik puncak meletus. Akibatnya posisi kontrol membuat rasa bersalah. Tapi itu tadi yang sudah saya sampaikan di depan, tidak merasa kalau kita menggunakan posisi kontrol rasa bersalah. Yang bagaimana itu posisi kontrol rasa bersalah? Yaitu pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Memang biasanya guru kelas bawah, karena kita berkata lebih lembut. Tapi ya tidak ada juga kadang guru kelas atas juga. Seperti tadi yang sudah sampaikan, tidak sadar menerapkan posisi membuat rasa bersalah. Jadi di sini guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Istilah bahasa Jawanya apa ya, memelas gitu loh bahasanya, dibuat lembut, dibuat anak merasa bersalah atas tindakan yang sudah dia lakukan. Kemudian bahkan di sisi posisi kontrol ini dampaknya pada penilaian diri itu buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga karena sudah melakukan suatu kesalahan. Kemudian tidak seperti dampak posisi penghukum ya. Di sini murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini secara tiba-tiba bisa juga akhirnya nanti apa meletus karena sudah ditahan akhirnya pada titik puncak akan meletus. Akibatnya apa? Karena dia merasa bersalah atas perbuatan yang dia lakukan. Di sini Bu Guru atau Pak Gurunya tidak menggunakan nada yang tinggi atau marah-marah, tapi menggunakan nada yang lembut, istilahnya memelas tadi, membuat si anak merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah menempatkan diri kita sebagai teman. Posisi kontrol di sini guru tidak akan menyakiti murid karena apa? Sebagai teman. Namun tetap berupaya mengontrol melalui persuasi, jadi mengajak ya. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid. Tetapi ada juga dampak posisi kontrol di sini, dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya apa? Dapat menjalin keakraban antara guru dan murid. Tapi dampak negatifnya apa? Murid akan menjadi ketergantungan. Jadi murid hanya patuh pada guru si A karena merasa sebagai teman. Istilah kerennya sekarang bestingnya, ya. Bestingnya hanya Bu Isti aja. Jadi si anak ini akan turut atau tunduk apabila yang dahului atau
Dan anak ini tidak akan melakukan kalau tidak istri yang menyuruhnya. Jadi di sini dampak negatifnya anak menjadi ketergantungan. Anak hanya merasa nyaman dengan salah satu guru saja. Dan nanti efeknya apabila guru itu tidak ada, anak akan menjadi tidak bisa untuk dikendalikan atau tidak bisa untuk diajak hal yang baik karena kalau tidak berguru ini seperti itu. Kemudian posisi kontrol selanjutnya di sini adalah posisi sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi dan konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Karena dia memantau, maka dia mengatakan ada perhitungan, ada catatan, dan ada yang data yang dapat digunakan untuk bukti atas perilaku seorang tersebut. Akibat dari posisi kontrol ini apa? Murid memahami saksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib. Jadi di sini guru menggunakan data. Misalnya contohnya si A datang terlambat, si Udin datang terlambat. Bu guru di sini sebagai posisi pemantau pengawasi menggunakan data. Oh dari Senin kamu datang terlambat, kamu sampai di sekolah pukul 7:30. Sanksinya adalah ini. Ada data autentik yang disampaikan. Di sini adalah posisi guru sebagai pemantau atau mengawasi. Jadi menghukum menggunakan data atau menggunakan bukti akibat perilaku anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama dengan murid. Jadi di sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Intinya di sini berkolaborasi antara guru dan murid untuk sama-sama menyelesaikan masalah, mencari solusi bersama-sama tanpa menyalahkan salah satu di antaranya itu. Di sini penekanan bukan hanya pada pembuat konsekuensi saja, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dengan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak karakter murid. Jadi di sini tidak ada ketergantungan. Karena apa? Anak dibuat mandiri untuk menyelesaikan masalah. Anak bersama-sama dengan guru saling memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah, berkolaborasi. Baik, dari 5 posisi kontrol itu dapat kita kolaborasikan atau kita kaitkan dengan motivasi. Ketiga motivasi di situ. Di sini saya paparkan percakapan antara guru dan murid serta hasilnya. Apabila guru berbuat sebagai penghukum, di sini biasanya guru itu menghadik, menunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Menyindir itu misalnya seperti ini. Kamu itu kok rajin sekali sampai PR tidak dikerjakan berkali-kali. Nah, itu salah satu bentuk penghukum secara lisan. Kemudian guru berkata sambil menunjuk atau juga dengan kata-kata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, nanti rasakan nilai pasti jelek, kamu nggak naik kelas. Itu sebenarnya sudah menggunakan posisi sebagai penghukum. Kemudian hasilnya membentuk berontak atau menyalahkan orang lain. Akhirnya anak menjadi berbohong. Hasil dari posisi kontrol penghukum. Kemudian kalau dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid ini akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya adalah murid ini menjadi tidak hormat, tidak respect dengan guru yang sudah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, bahkan sampai murid itu nanti lulus. Bisa jadi menjadi pengingat itu itu sudah seperti ini pada saya di SD karena penghukum saya atau mengata-katai saya di depan kelas, di depan teman-teman. Kemudian murid juga sebagai contohnya bisa berkata, biarkan saja, nanti bu guru juga akan marah-marah lagi. Jadi seakan tidak percaya diri untuk melakukan. Dampaknya pada murid akhirnya apa? Dia memulai kesalahan.
Kemudian kalau posisi kontrol pembuat asa bersalah, biasanya di situ guru akan berbuat atau berceramah dengan mengatakan nada di situ adalah nada membuat anak merasa bersalah. Seperti contohnya, kamu seharusnya sudah tahu ibu ini lelah sekali, tolong kasihani ibu, jangan nakal seperti itu. Nah, itu pembuat bersalah. Si anak udah pikir, wah kasihan ya bu guruku kalau ini ya. Di situ hasilnya karena anak tidak mau menyakiti bu guru, akhirnya juga akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kualitas dengan dunianya adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan murid pun berkata, maafkan saya ya bu, biasanya itu, dan dampaknya murid akan menjadi rendah diri. Kemudian di posisi kontrol selanjutnya adalah atasnya tadi sebagai teman. Di sini guru akan berbuat atau membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya anak menjadi lebih akrab. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah posisi pemantau yang sudah saya sampaikan bahwa guru akan menghitung atau mengukur menggunakan data-data. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, di mana guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk memberikan atau mencari solusi bersama-sama. Selanjutnya, dari kelima posisi kontrol yang sudah saya sampaikan, menurut Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol sebagai apa dengan posisi itu? Dan bisa bantu menjawab dari 5 yang saya paparkan tadi. Bapak Ibu semua selama ini menggunakan posisi kontrol sebagai apa? Posisi manajer yang paling ideal, Bu. Oh iya, tepat sekali kalau manajer yang paling ideal. Isi menggunakan posisi kontrol sebagai apa selama ini? Kalau saya memposisikan sebagai teman pada murid saya. Oh iya. Kenapa Bu Isi? Karena kalau kita memposisikan kita sebagai dengan murid saya sebagai teman, murid akan merasa nyaman. Oh dengan kita. iya, menjadi akrab Iya, ya Bu Isi betul. ya. Ya, terima kasih. Ya tepat kali Bu Isi sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Ada yang lain Bu Titi? Kalau saya sebagai pembuat masa besar. Iya. Kenapa Bu Titi? Menyelesaikan masalah dengan siswa. Oh iya, jadi Bu Titi biasanya menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Membuat tak bersalah. Kalau Bu Rina? Kalau saya menggunakan posisi kontrol sebagai pengukur Karena supaya agar siswa tersebut oh iya. mengulangi kesalahan. Oh iya. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Jadi selama ini bervariasi ya dalam menempatkan diri sebagai posisi kontrol apa. Sebenarnya di sini kadang kita pernah menerapkan sebagai posisi kontrol teman, tapi kita nggak sadar juga. Kadang kita menerapkan sebagai pengukur juga tidak merasa juga. Tapi memang betul yang disampaikan Bu Dani tadi, idealnya kita sebagai guru itu memposisikan diri kita posisi kontrolnya sebagai manajer. Karena apa? Karena kita dapat berkolaborasi bersama anak, bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi anak dibuat untuk bisa sadar dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Kemudian posisi kontrol itu erat kaitannya juga dengan hasilnya tetap di disiplin positif ya. Nah, pada disiplin positif ini supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah atau solusi yang ditemukan, idealnya kita menggunakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada proses untuk memperbaikinya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Kuat apa? Dari belajar permasalahannya itu. Kemudian tahapan segitiga restitusi seperti yang bisa saya sampaikan di depan ini, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Di sini validasi kebutuhan adalah kita bertanya. Biasanya kalau contohnya sebagai posisi control manager, kita bertanya, kamu tentu punya alasan ya. Misal tadi ada yang terlambat, jangan langsung kita marahi, tapi kita ajak anak untuk ngobrol atau menyelesaikan masalah. Kita tanya, kamu tentu punya alasan kan kenapa kamu terlambat. Kita jangan langsung marah atau menghukumnya. Ayo berdiri di depan, lari keliling lapangan. Tidak ya, jangan seperti itu ya. Tapi kita bertanya dulu, pasti dia ada alasannya. Setelah itu, kalau kita sudah memvalidasi kebutuhan, dia menjawab, kita kembalikan pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan saya paparkan di belakang. Ya, di keyakinan kelas itu akan muncul nilai-nilai apa yang sudah dilanggar oleh anak ini. Misal tadi saya memberikan contoh bahwa anak itu terlambat di sekolah. Berarti nilai-nilai apa yang sudah dia langgar dari terlambat di sekolah itu? Oh, kedisiplinan. Konsekuensinya apa dari kedisiplinan itu? Berarti nanti pasti ketinggalan pelajaran, dia menjadi tidak bisa nyaman di pembelajaran. Jadi idealnya kita menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, inilah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini biasanya kita itu berkata, misalnya jangan langsung marah ya. Biasanya anak langsung memberikan alasan. Kita di situ menjadi menstabilkan suasana, mencairkan. Sebagai contoh bisa kita sampaikan, berbuat salah itu hal yang manusiawi kok. Bu guru juga pernah berbuat salah. Kalau seperti contoh tadi saya terlambat, anak terlambat di sekolah, kita bisa mencairkan sebelum memulai ke permasalahan ini. Gak apa-apa, semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Tapi nanti kita kan akan memberikan solusi, intinya jangan diulangi lagi. Di sini menstabilkan identitas anak untuk membuat anak itu yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia itu nggak cuma karena terlambat terus aku ini terlambat minder. Tapi setelah mendengar penjelasan guru bahwa tidak ada manusia yang sempurna kok nak, itu anak menjadi yang maunya sikapnya negatif menjadi positif. Atau bisa juga kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Kemudian setelah validasi kebutuhan, oh ini yang kedua ya. Yang validasi kebutuhan tadi. Validasi kebutuhan adalah kita tanyakan di sini. Di sini validasi kebutuhan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi ada pasti sebabnya dia itu misalnya karena terlambat melihat HP sampai malam, akibatnya terlambat. Di sini kita cari dulu validasi kebutuhannya. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu untuk penguasaan, kebebasan atau kasih sayang. Jadi ada kebutuhan dasar yang dia penuhi. Kita itu punya kebutuhan dasar. Misalnya kita ada anak yang suka lari-lari. Sebenarnya dia punya kebutuhan dasarnya apa itu? Oh, ingin diperhatikan, ingin rasa kasih sayang. Ya, jadi istilahnya dia mencari perhatian. Nah, di sini guru berkatanya dalam validasi kebutuhan adalah seperti ini contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya itu. Di situ contohnya adalah misal anak bertengkar karena dicontek. Nah, yang mencontek itu tidak terima, akhirnya dia misalnya menyobek atau mencoret-coret bukunya. Pada saat kita melakukan wawancara dengan anak, bisa saja di situ kita menetralkan. Ya, setelah mendengarkan penjelasan, kita bisa mengatakan, oh ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk ya, seperti memukul, tapi kamu tidak memukul. Di situ anak akhirnya, oh ternyata di sini bu guru memahami
itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini kembali lagi, setelah itu kita menuju ke keyakinan kelas atau nanti kita kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Guru berkata apa nilai yang telah dipercayai di kelas. Jadi kalau dia tadi melanggar ya, tadi misalnya tadi mencontek, berarti dia telah melanggar apa? Oh ternyata dia telah melanggar sikap saling tidak menghormati. Di kelas kan kita ada aturannya saling menghormati antar sesama warga. Nah karena dia sudah bertengkar dengan temannya, berarti dia melanggar apa? Melanggar nilai-nilai apa? Oh nilai-nilai tidak menghargai teman. Tentunya seperti itu. Nah di sini setelah terjadi pertanyaan atau jawaban dari anak, akhirnya akan membuat anak itu merasa bahwa kelas ataupun di sekolah. Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan di sini adalah kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah pernyataan atau tujuan bersama dari standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Jadi kesepakatan kelas di sini itu menciptakan suasana yang kondusif, aman, nyaman, menyenangkan karena sebagai tempat strategik untuk belajar sekaligus bersosialisasi. Kenapa kita membuat kesepakatan kelas? Agar suasana di kelas menjadi lebih nyaman. Ada suasana di kelas lebih hidup. Kenapa kok tidak menggunakan peraturan kelas tapi kesepakatan kelas? Ada yang bisa membantu menjawab? Bu Betty. Baiklah, terima kasih Bu Ari. Kenapa menggunakan kesepakatan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu kalau anak-anak mendengar kata peraturan, yang terniam di anak-anak adalah oh ketika aku melanggarnya, aku hanya berkaitan dengan yang namanya hukuman. Tapi kalau kesepakatan kelas itu diyakini, dipedomani, dan anak-anak tahu ketika melanggar dia akan mempertanggungjawabkan, bukan lagi hukuman. Tetapi anak itu berpikirnya orientasinya adalah dia sudah sadar akan kelakuannya, sudah sadar akan tingkah lakunya. Jadi kenapa kok keyakinan kelas? Karena keyakinan itu lebih membuat anak tuh sadar secara diri sendiri, sadarnya itu atas motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau peraturan kelas yang terniam di anak-anak adalah ketika aku tidak mentaatinya, aku akan dihukum, tanpa memikirkan bahwa ketika aku nanti menaatinya akan berjalan dengan baik. Karena ada motivasi eksternalnya kalau di peraturan kelas. Seperti itu mungkin Bu Ari. Ya tepat sekali, sudah dijelaskan sejelasnya ya sama Bu Betty ya, bahwa kenapa kok kita menggunakannya kesepakatan kelas. Karena kesepakatan itu adalah semua yang disepakati bersama-sama. Jadi di situ murid diajak untuk berdiskusi. Kalau peraturan biasanya hanya guru yang menciptakan. Tapi kalau kesepakatan kelas bersama-sama, sesuatu hal yang diciptakan bersama-sama, disetujui bersama-sama, nanti apabila si anak itu melanggar, kita kembalikan ke konsekuensinya. Jadi anak akan merasa sendiri, secara mandiri atau sadar atau sukarela dalam melakukannya. Dan dalam kesepakatan kelas itu sebaiknya kita menghindari kalimat negatif dalam membuat kesepakatan kelas. Sebagai contoh ya, salah satu kesepakatan kelas adalah kita bikin kesepakatan kelas adalah menjaga kebersihan kelas. Jangan sampai kita tulis jangan membuang sampah sembarangan atau jangan membuang sampah di kelas. Itu kurang tepat. Idealnya adalah karena jangan itu masih kalimat negatif. Jadi jangan menggunakan kalimat yang negatif, tapi kalimat yang positif. Sebaiknya itu tadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kalau kesepakatan kelas lagi jangan mengganggu teman, itu masih negatif, tapi kita buat yang positif adalah saling menghormati, seperti itu. Kemudian apa saja manfaat kesepakatan kelas? Ya tentu saja apabila ada kesepakatan kelas akan membantu menciptakan suasana saling menghormati di kelas.
kemudian mendorong hubungan yang positif antara guru dan anak, serta mendorong rasa tanggung jawab di kelas karena adanya kesepakatan kelas yang disepakati bersama, dan pastinya memastikan semua warga kelas bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah saya buat di kelas 1 bersama dengan dokumentasinya. Di sini kami membuat kesepakatan kelasnya itu kita tempel di papan yang terlihat anak, kemudian kita kerjakan bersama-sama. Jadi anak di situ ikut berkolaborasi bersama anak tahu kesepakatan yang ada, kemudian konsekuensinya. Di sini salah satu poin balik dari kelas 1 adalah Alfian, sejak adanya budaya positif yaitu kesepakatan kelas, dia merasa suasana kelas menjadi menyenangkan dan lebih bersemangat. Kemudian ada lagi dari Mega bahwa kesepakatan kelas itu membuat kelas terasa nyaman dan belajar terasa lebih asik. Saya sudah memaparkan tentang kegiatan pembentukan kesepakatan kelas 1 dengan murid-murid. Sudah ada lampiran foto-foto dan juga ada refleksi dari 2 anak didik kami yang menyatakan bahwa merasa nyaman, merasa lebih bersemangat, senang setelah terbentuknya kesepakatan kelas.
Jadi memotivasi anak untuk semangat belajar. Maka di situ kita menerapkan budaya positif. Ya. Di sini nanti akan saya paparkan video. Nanti bisa bersama-sama kita cermati di situ. Ada video pembelajaran anak datang terlambat ke sekolah.
Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, sedih atau menangis? Titik menangis. Ya memang ini videonya membuat kita merasa sedih ya, karena jelas pasti langsung ingat sama ibu kita. Dari video itu tersebut dapat dari video inspirasi tadi, menurut Bapak Ibu, bagaimana penyelesaian segitiga sejujurnya? Di situ ya, tadi maksudnya di yang didapatkan di situ tadi, Bu Guru menggunakan metode posisi kontrol sebagai apa? Yang berarti menjawab. Oh, masih Pak? Pak Ima? Ya, dari saya melihat video tadi, kayaknya itu guru itu menggunakan posisi sebagai penghukum. Ya. Jadi tanpa menanyai murid dulu alasannya apa, murid itu terlambat, langsung menjudge bahwa anak itu sebagai anak yang kurang disiplin. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih, tepat sekali ya dari video inspirasi yang dipaparkan tadi, bahwa bu gurunya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Langsung saja menyuruh anak berdiri di depan kelas tanpa meminta penjelasan anak. Ternyata penjelasannya sangat membuat kita terharu bahwa ibunya sakit. Harusnya di situ gurunya menggunakan posisi kontrol sebagai apa? Idealnya menyelesaikan masalah. Dari di sini saya akan posisikan sebagai manajer yang paling ideal, bisa mengetahui sebelum anak tersebut kenapa berangkat. ya, ya tepat sekali ya. Kalau di awal tadi bu gurunya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, pasti tidak ada kesalahpahaman. Ternyata tidak ada kemudian ya tadi, karena teman-temannya langsung melempari kertas, belum tahu penyebab atau alasannya. Dan di situ juga terlihat jelas bahwa bu gurunya juga merasa sedih, merasa kecewa, sampai memeluk anak untuk menangis. Bahkan kita sebagai penontonnya juga menangis, terharu, terbawa di situ. Ya jelas sekali ya bahwa guru idealnya memang memposisikan dirinya sebagai manajer dalam menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi di kelas ataupun di sekolah. Kemudian semua tadi yang sudah saya sampaikan, masih Mak? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Hari. Di sini saya mencoba untuk menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Hari. Bahwasannya di dalam diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan Ibu Hari, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah itu sebagai penghukum, apakah itu sebagai teman, ataupun sebagai manajer. Seperti yang sudah diberikan kepada Bu Ari tadi, bahwasannya posisi guru yang paling ideal itu adalah sebagai manajer, di mana sesuai dengan anak-anak zaman sekarang, kalau menggunakan metode pembelajaran yang dahulu itu sudah tidak relevan lagi, di mana penghukuman, kemudian bahkan pemberian penghargaan itu malah membuat pembelajaran anak itu semakin kurang maju. Mungkin itu saja yang saya bisa berikan kesimpulan. Terima kasih.
Cukup itu saja. Baik, tepuk tangan untuk Pak Hima, teman-teman semua atas kesimpulan yang sudah disampaikan. Tepat sekali ya, bahwa idealnya memang kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Jadi menyelesaikan permasalahan. Setelah kita menjadi manajer, kita menyelesaikan permasalahan itu menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Agar apa? Agar budaya positif dapat tercipta di sekolah kita. Kemudian salah satu usaha menciptakan budaya positif adalah di kelas kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat antara kita dan murid berkolaborasi bersama-sama sehingga anak merasa lebih nyaman dalam tinggal di kelas. Terima kasih, itu kesimpulannya. Baik, di akhir mohon kerjasama Bapak Ibu untuk memberikan refleksi dari kegiatan ini melalui jambuan yang sudah saya bagikan. Monggo Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas refleksi dari Mas Himawan. Mungkin kurang satu lagi ya, kalau tadi dari bapak-bapak, sekarang dari ibu-guru. Monggo ibu-ibu siap, monggo sinten saya mau memberikan refleksi dari kegiatan yang saya paparkan ini. Budia, mungkin monggo Budia. Terima kasih. Saya mau menyampaikan tentang budaya positif ya. Tahu saya budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dengan budaya positif, siswa akan tumbuh menjadi anak yang berkarakter dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, pandangan bahwa sekolah menjadi tempat menyemai benih-benih kebudayaan dan pembentukan karakter akan terwujudnya nyata melalui penerapan budaya yang positif. Bu Aida. Oke sekali, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Budia atas refleksi yang disampaikan dengan pemaparan yang jelas. Ya, tepat sekali ya bahwa budaya positif itu akan bisa terwujud apabila ada tentu saja kolaborasi dari semua warga sekolah. Kemudian budaya positif itu tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga di rumah. Karena apa? Budaya positif yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan hal yang baik. Tentu saja akan menciptakan generasi yang berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Kami haturkan sekian pemaparan dari kami terkait tentang disiplin positif. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Akhir kata kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.